Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5376, Berjuang untuk Tahta. Perebutan tahta. Lin Bai mengucapkan dua kata ini dengan suara lantang. Mendengarnya, ekspresi Tetua Agung dan Li Ziyan membeku. Perebutan tahta, baik di dunia fana maupun dunia seni bela diri, merupakan topik yang tabu. Sesuai namanya, perebutan tahta melibatkan membantu seorang pangeran menjadi putra mahkota dan kemudian dengan mulus naik tahta. Saat ini, di Kerajaan Chu, para tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte tahu bahwa masa hidup Kaisar Chu hampir berakhir dan ia perlu memanfaatkan waktu untuk menembus ranah kultivasinya dalam pengasingan. Oleh karena itu, ia perlu menunjuk seorang putra mahkota untuk mengawasi negara sebelum ia dapat mengasingkan diri dengan tenang. Terlebih lagi, kekuatan besar baik di dalam maupun di luar Chu telah menyatakan bahwa Kaisar Chu pasti akan menunjuk seorang putra mahkota pada perayaan ulang tahunnya yang ke-10.000 2 tahun dari sekarang. Namun, pangeran mana yang akan menjadi putra mahkota tetap menjadi misteri. Awalnya, semua orang di Chu percaya bahwa pangeran ketiga secara alami akan menjadi putra mahkota. Namun, 2 atau 3 tahun yang lalu, Kaisar Chu tiba-tiba memanggil Pangeran Chen, yang telah dianugerahi gelar Pangeran Wilayah, kembali ke ibu kota. Dengan dukungan Kaisar, Pangeran Chen tampaknya secara halus menantang otoritas Pangeran ketiga. Lebih lanjut, Pangeran Chen sudah memiliki banyak koneksi di ibu kota, dan setelah 2 atau 3 tahun membangun jaringan, mantan bawahannya mulai berkumpul kembali, dan para menteri di dalam maupun di luar istana berbicara atas namanya. Meskipun pengaruh Pangeran Chen tidak dapat dibandingkan dengan Pangeran ketiga, ia masih dianggap sebagai salah satu pangeran paling berkuasa di Chu. Istana Chu diselimuti misteri, sehingga 5 keluarga dan 7 sekte tampak netral, mengamati tanpa memihak. Namun, secara diam-diam, setelah pertempuran di lapangan perburuan timur, banyak tokoh kuat di Chu menyadari bahwa gerbang surgawi, sekte meminta langit, keluarga Li, keluarga matahari, dan keluarga Zhao, 5 kekuatan utama ini, telah bersatu dan menjadi sekutu pangeran ketiga. Ketika kelima putra suci ini bergabung, mereka mewakili sekte masing-masing. Oleh karena itu, kelima sekte besar menyatakan bahwa mereka semua adalah bagian dari kubu pangeran ketiga. Jujur saja, Lin Bai mendesah, menatap Tetua Agung dan Li Ziyan. Raksasa seperti Sekte Langit dan Bumi di Kerajaan Chu tak tergoyahkan tanpa pergolakan besar. Sekte seburuk Sekte Air Surgawi, tanpa kekacauan, takkan bangkit kembali. Di masa damai, semua sekte dan kekuatan bagaikan raja di wilayahnya masing-masing, dunia yang saling memangsa. Petik 2. Misalnya, jika Sekte Air Surgawi perlahan-lahan berkembang dan mengumpulkan kekuatannya, mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk pulih. Lagi pula, bukankah Sekte Langit dan Bumi akan berkembang selama puluhan ribu tahun itu? Lagi pula, di dunia seni bela diri yang saling memangsa ini, Sekte Langit dan Bumi sama sekali tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Sekte Air Surgawi bangkit. Seperti kata pepatah, serang selagi besi masih panas, begitu Sekte Langit dan Bumi menemukan kesempatan, mereka akan memberikan pukulan telak bagi Sekte Air Surgawi. Gerbang langit dan bumi dapat berkembang dengan damai selama puluhan ribu tahun, mereka akan hidup berdampingan tanpa masalah. Namun, Sekte Air Langit harus bertindak hati-hati selama puluhan ribu tahun ke depan. Lin Bai terdiam sejenak, melirik ekspresi Tetua Agung dan Chu Si. Melihat mereka tenggelam dalam pikirannya, Lin Bai melanjutkan, gerbang langit dan bumi telah berpihak pada pangeran ketiga. Jika Sekte Air Langit kita ingin berpartisipasi dalam perebutan tahta, kita tidak bisa berpihak pada pangeran ketiga, kita harus berpihak pada Pangeran Chen. Selama kita dapat mendukung Pangeran Chen untuk menjadi putra mahkota, bukan hanya Sekte Air Langit yang akan bangkit kembali dengan dukungannya, tetapi gerbang langit dan bumi, Sekte Meminta Langit, keluarga Li, keluarga Matahari, dan keluarga Zhao semuanya akan ditindas oleh Pangeran Chen. Ini seperti sekali mendayung dua burung terlampaui, mengapa tidak? Setelah Lin Bai selesai berbicara, melihat tidak ada yang menanggapi, ia berhenti membual. Memberi Tetua Agung, Chu Si, dan Li Ziyan waktu untuk mempertimbangkan. Setelah berpikir sejenak, Tetua Agung berkata, tapi, jika Yang Mulia Pangeran Chen gagal merebut tahta dan pangeran ketiga menjadi putra mahkota, Sekte Tianshui kita pasti akan ditindas oleh pangeran ketiga. Dilihat dari situasi Sekte Tianshui saat ini, gerbang langit dan bumi pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Sekte Tianshui kita. Sedikit kesalahan bisa berakibat fatal bagi Sekte Tianshui. Chu Si dan Li Ziyan mengangguk pelan, menyetujui kata-kata Tetua Agung. Lin Bai tersenyum dan membalas, apakah menurutmu gerbang surgawi akan melepaskan kita jika kita tidak mendukung Pangeran Chen? Chu Si, Li Ziyan, dan Tetua Agung semuanya terkejut.
Mereka semua tahu Lin Bai benar, bahkan jika Sekte Tiansui tidak mendukung Pangeran Chen dan tidak berpartisipasi dalam perebutan suksesi, gerbang surgawi tetap tidak akan melepaskan mereka. Lin Bai berkata, mengingat situasi saat ini, tidak berpartisipasi dalam perebutan suksesi adalah kematian yang lambat bagi Sekte Tiansui, berpartisipasi dan gagal juga merupakan bencana, tetapi jika kita berhasil, kita bisa bangkit kembali. Lagi pula, hasil Sekte Tiansui tidak bagus, jadi mengapa tidak mengambil risiko? Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Tetua Agung, tetapi dengan cepat memudar, ekspresinya masih muram, masih ragu-ragu. Lin Bai menatap Tetua Agung dan berkata, akhirnya aku tahu kelemahan Tetua Agung. Tetua Agung mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan ekspresi bingung. Lin Bai tertawa, Tetua Agung terlalu bimbang, ragu-ragu, dan bimbang, seperti wanita. Jika aku adalah ketua Sekte Tiansui, jika aku adalah Tetua Agung, aku pasti akan memilih untuk bertarung mati-matian. Lagi pula, Yang Mulia Pangeran Chen punya peluang. Setidaknya, melihat situasi saat ini, Istana Teratai Suci, Sekte Surgawi Abadi, dan keluarga Chen semuanya memiliki dendam terhadap Pangeran Ketiga. Mereka tidak akan memihaknya kecuali benar-benar diperlukan. Jika Yang Mulia Pangeran Chen bisa membawa Istana Teratai Suci, Sekte Surgawi Abadi, dan keluarga Chen di bawah komandonya, dia mungkin bisa melawan Pangeran Ketiga. Mendengar ini, mata Tetua Agung berbinar, dan ia berkata, jika Sekte Surgawi Abadi, Istana Teratai Suci, dan keluarga Chen bersedia menjadi sekutu Yang Mulia Pangeran Chen, maka Sekte Tiansuiku juga bersedia berjuang mati-matian. Lin Bai tertawa, kalau begitu, semuanya akan terlambat. Tetua Agung bertanya, apa maksudmu? Lin Bai berkata, dibandingkan dengan Istana Teratai Suci, Sekte Surgawi Abadi, dan keluarga Chen, Sekte Tiansui pada dasarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika Sekte Tiansui tidak berpihak sebelumnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari Pangeran Chen? Jika Istana Teratai Suci, Sekte Surgawi Abadi, dan keluarga Chen berpihak pada Pangeran Chen, dan Sekte Tiansui datang terlambat, Pangeran Chen pasti tidak akan berpengaruh banyak pada mereka. Aku datang dari alam bawah dan belajar sebuah pelajaran, memberikan bantuan di saat dibutuhkan jauh lebih mungkin membangkitkan rasa terima kasih daripada menambah kesuksesan seseorang. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, kita harus berpihak pada Pangeran Chen di hadapan Sekte Surgawi Abadi, Istana Teratai Suci, dan keluarga Chen. Lin Bai mengangguk dan berkata, itulah yang kupikirkan. Pangeran Chen baru saja kembali ke ibu kota, dan kekuatannya masih belum sepenuhnya berkembang. Jika Sekte Tiansui bersedia membantu sekarang, beliau pasti akan sangat berterima kasih. Lalu, jika Pangeran Chen berhasil, Sekte Tiansui akan menjadi penyumbang terbesar. Pada saat itu, apakah Sekte Tiansui masih perlu khawatir untuk bangkit kembali? Jika kita gagal, itu sama saja dengan pemusnahan seluruh sekte. Lagi pula, jika sekte ini terus seperti ini, itu akan menjadi kematian yang lambat, tidak banyak bedanya. Lin Bai selesai menganalisis pro dan kontranya. Tetua Agung ragu-ragu, akhirnya tidak dapat mengambil keputusan, dan menatap ketua sekte, berkata, silakan biarkan ketua sekte yang memutuskan. Li Ziyan mengangguk dan berkata, silakan biarkan ketua sekte yang memutuskan. Wajah bulat Cusi yang mungil dipenuhi tanda tanya, alisnya yang halus berkerut, ekspresinya serius dan penuh pertimbangan. Alih-alih memancarkan aura yang mengesankan, ia justru tampak menggemaskan. Rasanya ingin sekali mencubit pipi tembamnya. Bab 5377 Ketulusan. Cusi menirukan Li Ziyan, tangannya yang halus membelai dagunya yang putih mulus, berpura-pura memiliki janggut kambing. Ia mengerutkan kening, berpikir keras untuk waktu yang lama. Li Ziyan dan Tetua Agung tidak berani mengganggunya, menunggu dengan tenang. Lin Bai juga tetap sabar, menyadari bahwa ini menyangkut hidup dan mati Sekte Tiansui dan tidak bisa dianggap enteng. Kurasa, Cusi akhirnya berbicara setelah jeda yang lama. Lin Bai, Tetua Agung, dan Li Ziyan mendengarkan dengan saksama, mengantisipasi kata-kata Cusi selanjutnya. Cusi berkata, kurasa, Lin Bai, bajingan itu, meskipun terkadang tak tahu malu, harus mengakui bahwa terkadang apa yang ia katakan sangat masuk akal. Lin Bai, betapa kejamnya kau sampai-sampai punya rencana licik dan keji seperti itu. Tahukah kau bahwa jika aku menyetujui usulmu, itu mungkin akan menyebabkan kehancuran Sekte Tiansui. Cusi menatap Lin Bai dengan saksama, matanya terbelalak, dan berkata dengan sangat serius. Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu, tapi semuanya mengandung risiko. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya, semakin kecil risikonya, semakin kecil pula imbalannya. Cusi mengangguk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian,
Chu Si akhirnya mengerti. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah, begini saja. Sekte Tiansui akan berpartisipasi dalam perebutan suksesi dan sepenuhnya mendukung Pangeran Chen. Apakah kedua tetua keberatan? Chu Si bertanya kepada tetua pertama dan Li Ziyan. Mata Li Ziyan berkilat tajam, dan ia buru-buru berdiri, berkata, orang tua ini akan mematuhi perintah pemimpin sekte. Tetua Agung masih ragu-ragu, lalu berkata, pemimpin sekte, haruskah kita memberitahu para leluhur tentang masalah ini sebelum mengambil keputusan? Chu Si berkata, tentu saja aku akan membujuk para leluhur. Melihat ini, Tetua Agung tidak lagi ragu dan segera menangkupkan tangannya, berkata, orang tua ini akan mematuhi perintah pemimpin sekte. Chu Si berkata, karena kedua tetua telah sepakat, kuharap di hari-hari mendatang, kalian berdua akan seya sekata dan bertindak bersama, mengutamakan sekte. Tetua Agung dan Li Ziyan mengangguk berulang kali. Chu Si kemudian bertanya kepada Lin Bai, apa yang harus dilakukan sekte Tiansui kita selanjutnya? Lin Bai tersenyum lembut dan berkata tanpa tergesa-gesa, Master Sekte, Anda menerima saran saya, tetapi tampaknya Anda belum menyetujui permintaan saya. Chu Si menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jabatan Putra Suci Sekte Tiansui telah terlalu lama kosong. Karena Tetua Agung, Tetua Li Ziyan, dan banyak tetua lainnya sangat menghargai Anda, maka saya, Master Sekte, tidak keberatan. Sebentar lagi, saya akan mengumumkan kepada dunia Chu bahwa Lin Bai telah diangkat sebagai Putra Suci Sekte Tiansui. Lin Bai tersenyum kecut. Pendekatan Chu Si yang mengelak membuat Lin Bai tersenyum pahit. Chu Si, yang memahami pikiran Lin Bai, berkata, karena sekte telah menerima usulanmu, maka sekte tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaanmu. Dua permintaanmu adalah, pertama, untuk mendukung terobosanmu ke ranah buah Tai Dao, kedua, untuk mengizinkanmu memasuki dunia besar Tianquan. Sekte ini butuh waktu untuk mempersiapkan diri sebelum memberimu jawaban atas permintaan pertama. Sedangkan untuk permintaan kedua, untuk mengizinkanmu memasuki dunia besar Tianquan, itu hanya bisa dilakukan setelah Yang Mulia Pangeran Chen menjadi putra mahkota. Chu Si berkata perlahan dan penuh pertimbangan. Lin Bai tersenyum, jadi, pemimpin sekte bersedia membuat kesepakatan ini denganku. Chu Si tersenyum, aku setuju. Tapi jangan lupakan permintaan sekte Tiansui kita. Lin Bai mengangguk dan mengulangi, dua permintaan sekte Tiansui adalah, pertama, untuk mengalahkan gerbang Tiandi, kedua, untuk memungkinkan sekte Tiansui bangkit kembali. Aku sudah mengingatnya. Chu Si dan Lin Bai bertukar pandang, diam-diam menandatangani semacam kontrak. Gambar, ini juga menandai dimulainya transaksi kedua antara Lin Bai dan sekte Tiansui secara resmi. Sekarang kami ingin kau menunjukkan ketulusanmu, kata Chu Si sambil tertawa kecil saat transaksi berlangsung. Kau punya dua permintaan, dan sekte ini juga punya dua permintaan. Karena kau yang memulai transaksi ini, bukankah seharusnya kau menunjukkan ketulusan? Aku tidak bisa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, kan? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Aku ingin tahu ketulusan seperti apa yang dibutuhkan pemimpin sekte. Chu Si berkata, besok aku akan mengumumkan kepada seluruh kerajaan Chu bahwa kau telah ditetapkan sebagai putra suci. Ini pasti akan menimbulkan kegemparan di kerajaan Chu. Sekte Tiansui belum memiliki putra suci selama lebih dari 10.000 tahun, jadi keributan ini tak terelakkan. Setelah kau menjadi putra suci, gerbang langit dan bumi pasti akan menimbulkan masalah. Pada saat itu, kau perlu menunjukkan ketulusan. Soal ketulusan seperti apa, itu tergantung pada pikiranmu sendiri. Ketulusan seperti apa yang menurutmu akan menggerakkan sekte ini? Selama ketulusanmu mampu menggerakkan sekte, sekte akan segera menyiapkan pil spiritual dan giok abadi yang dibutuhkan untuk terobosanmu ke alam buah Tai Dao. Lin Bai mengerti. Niat Chu Si adalah agar Lin Bai menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, baru kemudian menerima komisinya. Ini masuk akal, seperti yang dikatakan Chu Si, Lin Bai tidak bisa berharap mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Mungkinkah ia benar-benar berharap sekte Tiansui mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membantunya menembus alam kultivasi hanya dengan bicara? Lin Bai terkekeh, ketulusan tentu saja bukan masalah. Jika ada kesempatan, aku tentu akan menunjukkan ketulusanku kepada Master Sekte dalam transaksi ini. Namun, ketika Master Sekte menyiapkan ramuan dan giok abadi, mohon persiapkan sebanyak mungkin. Ramuan dan giok abadi yang dibutuhkan teknik kultivasiku untuk menembus alam buah Tai Dao setidaknya beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh seniman bela diri biasa. Lin Bai tidak berbohong. Dia sebelumnya telah menghitung bahwa jika seorang seniman bela diri biasa membutuhkan 50.000 giok abadi untuk menerobos ke alam buah Tai Dao,
maka seorang anggota klan surga pemakan akan membutuhkan 100.000 hingga 500.000 giok abadi, 7 atau 8 kali lebih banyak daripada seniman bela diri biasa. Ini dengan asumsi terobosan yang berhasil. Jika terobosan itu gagal, ratusan ribu giok abadi itu akan terbuang sia-sia, dan dia harus memulai dari awal lagi. Cusi berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, karena sekte telah berjanji padamu, tentu saja mereka akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Tapi jangan lupakan janjimu pada sekte. Sampai kami melihat ketulusanmu, sekte tidak akan mempertimbangkan untuk menyiapkan ramuan dan giok abadi untukmu menerobos ke alam buah Tai Dao. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan tersenyum setuju. Cusi kemudian bertanya, karena kau sudah berjanji, menurutmu apa yang harus dilakukan sekte selanjutnya? Lin Bai tersenyum kecut, kau pemimpin sekte, kau yang memutuskan. Kenapa kau bertanya padaku? Cusi memelototinya dan berkata, kau baru saja berjanji untuk membantu sekte Tianshui bangkit kembali. Meminta nasihatmu tentu saja merupakan bagian dari syarat itu. Lin Bai tersenyum kecut, tak bisa berkata-kata. Jadi Cusi menunggunya di sini. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras Cusi lebih lanjut, tetapi tampaknya sia-sia. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kirim seseorang secara diam-diam ke ibu kota untuk berbicara dengan Yang Mulia Pangeran Chen, dan tunjukkan padanya bahwa Sekte Tianshui bersedia mendukung Yang Mulia Pangeran Chen untuk menjadi putra suci. Dan bahwa mereka akan selamanya setia kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Orang yang pergi ke ibu kota kali ini pastilah seorang tokoh berpangkat tinggi dan berkuasa di dalam sekte. Hanya dengan cara inilah Yang Mulia Pangeran Chen dapat melihat ketulusan dan tekad Sekte Tianshui. Cusi mengangguk berulang kali setelah mendengar ini, dan segera menatap Tetua Agung dan Li Ziyan. Saat ini, Tetua Agung dan Li Ziyan termasuk di antara para tetua berpangkat tinggi dan berkuasa di dalam sekte. Bab 5378 Utusan Rahasia. Cusi sebagian besar setuju dengan pendapat Lin Bai. Lin Bai baru saja menyatakan bahwa mereka perlu menunjukkan ketulusan dan tekad mereka kepada Pangeran Chen di hadapan Istana Teratai Suci, keluarga Chen, dan Sekte Abadi Surgawi. Inilah yang dimaksud Lin Bai dengan memberikan bantuan tepat waktu jauh lebih baik daripada menambah kesuksesan seseorang. Setelah mendengar bahwa seorang tetua yang sangat dihormati akan dikirim ke ibu kota, Cusi langsung menatap Li Ziyan dan Tetua Agung. Tetua Agung dan Li Ziyan tidak diragukan lagi adalah tetua berpangkat tinggi dan berkuasa di Sekte Air Surgawi. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk sekte, bekerja tanpa lelah dan teliti. Perbuatan ini tidak hanya diamati oleh Cusi tetapi juga oleh murid-murid lainnya. Oleh karena itu, keduanya memegang posisi penting di mata Cusi, di Dewan Tetua, dan di antara para murid. Selain keduanya, Sekte Tianshui juga memiliki tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, tetua keenam, dan seterusnya. Setiap tetua telah mendapatkan pengakuan dari sekte atau murid dan tetuanya dalam beberapa hal, dan semuanya memegang posisi kekuasaan yang tinggi. Merasakan tatapan Cusi, tetua pertama dengan sungguh-sungguh berkata, saya bersedia pergi ke ibu kota. Li Ziyan juga berkata bersamaan, saya juga bersedia pergi. Cusi langsung ragu-ragu, merenung lama sebelum bertanya kepada Lin Bai, menurutmu siapa di antara mereka yang lebih cocok? Lin Bai melirik tetua pertama dan Li Ziyan lalu berkata, biarkan tetua Li Ziyan pergi. Meskipun tetua pertama sangat cerdas, ia terlalu ragu ketika dihadapkan pada pilihan, dan tidak cocok untuk pergi ke ibu kota, tempat yang penuh dengan kekuasaan dan bahaya. Tetua pertama ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mempertimbangkan kata-kata Lin Bai dengan saksama, ia merasa ada benarnya dan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Ini mungkin benar-benar kelemahannya yang besar. Cusi berkata, kalau begitu aku harus merepotkan tetua Li Ziyan untuk melakukan perjalanan ini. Li Ziyan menangkupkan tangannya dan berkata, demi sekte, aku tak bisa mengabaikan tugasku. Namun, aku khawatir kepergianku akan memakan waktu, dan penyelidikan atas kematian Mu Huaqing harus ditunda. Li Ziyan melirik Lin Bai dan Tetua Agung, seolah tak sengaja. Mendengar nama Mu Huaqing, mata Tetua Agung berkedut hebat. Cusi bertanya, apakah penyelidikan ini membuahkan hasil setelah sekian lama? Li Ziyan menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Cusi berkata, kalau begitu, mari kita tunda dulu. Mendengar ini, Tetua Agung hampir mengatakan sesuatu, tetapi ia menelan ludah. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata kepada Tetua Agung, meskipun aku sudah mengatakan beberapa hal sebelumnya, aku masih ingin mengatakan satu hal lagi hari ini. Aku tidak membunuh Mu Huaqing. Tetua Agung mengangkat kepalanya, matanya merah padam, dan berkata, aku mulai mempercayaimu,
tetapi setelah berita dari perburuan surga timur, aku perlahan mulai meragukanmu. Karena kekuatan yang kau tunjukkan di perburuan surga timur jauh melampaui Mu Huaqing beberapa kali lipat. Kaulah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk membunuh Mu Huaqing. Lin Bai tersenyum pahit dan bertanya, Tetua Agung, sekarang setelah kau melihat kekuatanku yang sebenarnya, izinkan aku bertanya, jika aku telah membunuh Mu Huaqing, bisakah kau melakukan sesuatu padaku? Tetua Agung terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, kau baru berada di sekte kurang dari 3 tahun, jadi kekuatan yang kau tunjukkan bukan diperoleh melalui kultivasi di dalam sekte, melainkan kekuatan aslimu. Jika kau bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa dukungan sekte, perlindungan keluarga, sumber daya kultivasi, atau ramuan, kau pasti punya banyak poin ketergantungan dan cara bertahan hidup. Gambar, sekalipun aku sudah siap sepenuhnya, aku mungkin takkan bisa membunuhmu. Lin Bai tersenyum dan berkata dengan percaya diri, kau benar, aku sungguh tak takut pada Tetua Agung. Kalau begitu, kalau aku tak takut padamu, kenapa aku tak mengakuinya? Tetua Agung menyipitkan mata dan menatap dingin Lin Bai. Lin Bai menjawab, itu karena, aku sama sekali tidak membunuh Mu Huaqing. Kukatakan lagi, jika kau ingin menyelidiki kematian Mu Huaqing, jangan buang waktumu untukku. Kirim seseorang untuk menyelidiki murid keempatmu, Li Yuanzong, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Tetua Agung berkata dengan dingin, meskipun kultivasi Li Yuanzong bagus, dia bukan tandingan Mu Huaqing. Lin Bai berkata, bagaimana jika ada yang membantu? Bagaimana jika orang itu adalah ahli alam buah Tai Dao? Tetua Agung berkata dengan dingin, alam rahasia kuno yang sunyi tak terjangkau oleh para pendekar alam buah Tai Dao. Itu belum tentu benar. Lin Bai tersenyum tipis, matanya berkilat tajam, dan berkata, guruku pernah berkata bahwa Dao Surgawi memiliki kekurangan, dan segala sesuatu memiliki kekurangannya. Apakah kau begitu yakin bahwa tidak ada cara untuk melewati formasi dan batasan alam rahasia kuno yang sunyi? Mata Tetua Agung menyipit tajam, alisnya berkerut, dan ia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Lin Bai tidak lagi memperhatikan Tetua Agung, ia telah mengatakan semua yang perlu ia katakan, berharap Tetua Agung dapat mengerti sendiri. Lin Bai tahu ini akan sulit, karena Bai Yifei, Zhou Xinjun, Mu Huaqing, dan Li Yuanzong pada dasarnya adalah putra-putra Tetua Agung, yang telah ia besarkan dan rawat sejak kecil. Sekarang, baginya, sang ayah, untuk percaya bahwa Li Yuanzong telah membunuh Mu Huaqing, sebuah konflik pertikaian, adalah kebenaran yang terlalu kejam. Lin Bai kemudian berkata kepada Chu Si, masalah mendukung Pangeran Chen untuk menjadi putra suci seharusnya tidak diungkapkan kepada terlalu banyak orang di sekte sebelum Tetua Li Ziyan kembali dari ibu kota. Setelah Tetua Li Ziyan kembali dari ibu kota, kau bisa perlahan-lahan mengungkapkannya kepada para tetua yang kau percaya, memberi tahu mereka keputusan sekte. Chu Si mengangguk kecil setuju. Li Ziyan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Aku akan berkemas sekarang dan berangkat malam ini. Pertemuan rahasia di Lembah Bunga berakhir, dan Lin Bai, Chu Si, Tetua Agung, dan Li Ziyan menyelesaikan rencana besar untuk masa depan sekte Tianshui. Rencana besar ini dipelopori oleh Chu Si, dengan Lin Bai memberikan nasihat strategis, sementara Li Ziyan dan Tetua Agung memberikan dukungan penuh. Sejauh ini, hanya keempat orang ini yang tahu tentang rencana masa depan sekte Tianshui. Malam itu, Li Ziyan diperintahkan untuk memilih beberapa harta karun dari paviliun harta karun. Di tengah kegelapan, ia menyamar dan diam-diam meninggalkan sekte Tianshui, menghilang di antara kerumunan. Keesokan paginya, Chu Si memanggil banyak tetua dari aula tetua, serta 3 murid paling terkemuka dari sekte Tianshui, yang jumlahnya mencapai beberapa ribu orang, ke aula Fushui. Ia juga memanggil Lin Bai ke aula Fushui. Di hadapan para tetua dan 3 murid paling terkemuka, Chu Si mengumumkan kepada para tetua dan murid sekte Tianshui bahwa Lin Bai telah menjadi putra suci sekte Tianshui, dan mengumumkannya kepada dunia atas nama sekte Tianshui. Seperti yang dikatakan Chu Si, sekte Tianshui belum memiliki putra suci selama 10.000 tahun, dan kali ini kembalinya putra suci tersebut menggemparkan seluruh kerajaan Chu. Keluarga Chen, sekte Tianxian, istana teratai suci, yang mulia Pangeran Chen, keluarga Qian, sekte Danxia, serta 5 keluarga dan 7 sekte lainnya, semuanya mengirimkan ucapan selamat kepada sekte Tianshui. Untuk sementara waktu, sekte Tianshui menjadi buah bibir di kalangan semua seniman bela diri di kerajaan Chu. Sekte Tianshui ini, yang telah lama dihilangkan dari 5 keluarga dan 7 sekte oleh para seniman bela diri kerajaan Chu, tampaknya telah bangkit kembali. Bab 5379 Badai Datang.
5 keluarga dan 7 sekte, sebagai 12 kekuatan paling bergengsi dan berpengaruh di kerajaan Chu, tentu saja menarik perhatian para seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat. Bahkan sekte Tianshui, yang telah merosot selama bertahun-tahun, pun tak terkecuali. Banyak seniman bela diri yang berfokus pada sekte Tianshui, bertanya-tanya kapan sekte itu akan dihapus dari 5 keluarga dan 7 sekte. Faktanya, sejak Li Lingtian meninggal di tangan gerbang langit dan bumi 5.000 tahun yang lalu, dan sekte Tianshui memilih untuk menahan amarahnya, para seniman bela diri kerajaan Chu tahu bahwa sekte Tianshui tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan 5 keluarga dan 7 sekte. Oleh karena itu, mereka semua sangat penasaran kapan sekte Tianshui akan dihapus dari daftar. Tepat ketika semua orang mengira sekte Tianshui telah merosot dan tak memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tiba-tiba, berita bahwa Lin Bai telah dipuji sebagai putra suci sekte Tianshui menyapu seluruh kerajaan Chu bagai badai. Semua seniman bela diri di kerajaan Wu tahu bahwa sekte Tianshui belum benar-benar mengangkat putra suci selama lebih dari 10.000 tahun. Bahkan Li Lingtian, yang berada di puncak kekuasaannya 5.000 tahun yang lalu, hanya menyandang gelar putra suci semu. Meskipun banyak seniman bela diri di sekte Tianshui menghormati Li Lingtian dan memanggilnya saudara senior putra suci, pada kenyataannya, ia hanyalah putra suci semu. Sekte Tianshui tidak pernah mengumumkan hal ini secara terbuka kepada para seniman bela diri di dunia. Namun kali ini berbeda. Setelah Lin Bai diangkat sebagai putra suci sekte tersebut, sekte Tianshui segera mengumumkannya kepada para seniman bela diri di dunia. Sekte Tianshui benar-benar mengangkat putra suci. Aku benar-benar tidak menyangka, sekte Tianshui, yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun, benar-benar membuat langkah baru. Apakah sekte Tianshui ingin bangkit kembali? Apakah gerbang langit dan bumi akan senang? Petik 2 petik 2. Di jalanan dan gang-gang kerajaan Chu, kabar tentang putra suci sekte Tianshui telah menjadi bahan gosip selama beberapa hari terakhir. Di ibu kota, keluarga Chen. Di dalam aula leluhur keluarga Chen, beberapa tetua keluarga Chen duduk berdampingan, berdiskusi dengan suara pelan. Sekte Tianshui telah menunjuk seorang putra suci, si kecil bernama Lin Bai, kata seorang tetua keluarga Chen sambil tersenyum. Dan mereka mengundang kita ke sekte Tianshui 2 bulan lagi untuk menghadiri upacara putra suci Lin Bai. Tetua keluarga Chen lainnya terkekeh, sudah sekitar 20.000 tahun, kan? Hampir, putra suci terakhir sekte Tianshui adalah 20.000 tahun yang lalu. Apakah sekte Tianshui sedang mencoba bangkit kembali? Gerbang langit dan bumi pasti sedang pusing, kan? Belum tentu. Bahkan jika sekte Tianshui ingin bangkit kembali, mereka tidak akan mampu menandingi gerbang langit dan bumi setidaknya selama beberapa ratus tahun. Lalu mengapa sekte Tianshui memilih waktu ini untuk mengangkat Lin Bai sebagai putra suci mereka? Kurasa fokus kita agak berbeda. Bukankah seharusnya kita fokus pada Lin Bai, bukan sekte Tianshui? Apa maksudmu? Berfokus pada Lin Bai sama saja dengan berfokus pada sekte Tianshui. Jangan lupa, hubungan antara Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen sangat rapuh. Mungkinkah sekte Tianshui berniat memanfaatkan hubungan Lin Bai dengan Pangeran Chen untuk merebut tahta dan mencari kesempatan untuk bangkit kembali? Di dalam aula leluhur, beberapa tetua terhormat dari keluarga Chen duduk bersama, berdiskusi. Kabar Lin Bai menjadi putra suci sekte Tianshui bagaikan batu yang dilemparkan ke kerajaan Chu yang damai, menimbulkan riak-riak. Kekuatan 5 keluarga dan 7 sekte merasakan badai yang akan datang. Tuan-tuan, untuk saat ini kita tidak perlu membahas apa yang dipikirkan sekte Tianshui. Undangan dari sekte Tianshui sudah tiba. Haruskah kita pergi? Tentu saja kita harus pergi. Sekalipun sekte Tianshui sedang merosot, mereka masih salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, setara dengan keluarga Chen. Kita tetap harus memberi mereka muka. Lagi pula, ketika Yule naik tahta sebagai putra suci keluarga Chen, sekte Tianshui tidak hanya mengadakan upacara besar untuk mengucapkan selamat kepadanya, tetapi juga memberikan pil pencerahan mendalam surgawi, sebagai hadiah utama, beserta lebih dari 1.000 harta, ramuan, dan permata langka lainnya. Gambar, bantuan ini harus dibalas. Kalau begitu, dan Yule belum pergi wajib militer, biarkan dia pergi ke sekte Tianshui untuk memberi selamat kepada Lin Bai atas pengangkatannya sebagai putra suci sekte Tianshui atas nama keluarga Chen. Di seberang, ibu kota, keluarga Qian. Seorang tetua keluarga Qian, hendak menuju ke perbendaharaan ketika seorang pelayan memanggilnya, Tuan kedua, mohon tunggu. Tetua keluarga Qian ini bertubuh kekar dan berwibawa, dengan wajah penuh bekas luka, tampak agak galak. Ia berbalik dan memelototi pelayan yang telah menghentikannya, sambil berteriak, "Kenapa kau menghentikanku? Dasar bocah nakal, kau benar-benar tidak tahu sopan santun.
Kalau bukan karena kau anak buah Qian Hen, aku pasti sudah mencambukmu sampai mati. Pelayan itu berlari menghampiri dengan terengah-engah, tersenyum, dan berkata, bolehkah aku bertanya apakah tuan kedua akan pergi ke perbendaharaan untuk memilih harta karun? Tetua keluarga Qian ini, yang menyebut dirinya tuan kedua, mengangguk, bukankah karena Sekte Tianshui memiliki putra suci yang baru? Sang Patriark meminta saya untuk memilih beberapa harta karun untuk dikirim ke Sekte Tianshui sebagai hadiah ucapan selamat atas penobatan Lin Bai sebagai putra suci Sekte Tianshui. Saya baru saja akan pergi ke perbendaharaan ketika Anda menghentikan saya, nak. Kata pelayan itu sambil tersenyum ramah. Anda tidak perlu pergi, tuan kedua. Tuan muda Qian Hen telah memilih lebih dari 1.000 harta karun sebelum meninggalkan rumah. Sambil berbicara, pelayan itu menyerahkan sebuah tas penyimpanan dan menambahkan sambil tersenyum. Ketika tuan muda meninggalkan rumah, beliau memerintahkan saya untuk memberikan tas penyimpanan ini kepada Lin Bai. Tuan kedua menimbang tas penyimpanan di tangannya, lalu mengerutkan kening dan bertanya, ketika Qian Hen meninggalkan ibu kota, Lin Bai belum dinobatkan sebagai putra suci, kan? Bagaimana dia tahu sebelumnya bahwa Lin Bai akan menjadi putra suci? Dan bagaimana dia bahkan memilih hadiah ucapan selamat untuk Lin Bai sebelumnya? Dan dia bahkan menduga keluarga itu ingin aku datang dan memberi selamat padanya. Dan mengirimmu untuk menemuiku. Pelayan itu terkekeh. Anak muda ini selalu cerdas, mungkin dia menyadari sesuatu. Tuan kedua tersenyum lebar. Baiklah, karena dia sudah terpilih, aku mungkin juga pergi ke perbendaharaan dan memilih sendiri. Namun, aku harus membukanya dulu. Lagi pula, perjalanan ke Sekte Tianshui ini atas nama keluarga Qian. Jika si brengsek Qian Hen itu memilih harta yang tidak pantas dan mempermalukan keluarga Qian, aku tidak boleh kehilangan muka. Pelayan itu berkata, Tuan muda Qian Hen telah menginstruksikan bahwa jika tuan kedua ingin membukanya, silakan saja. Namun, ada surat di dalam kantong penyimpanan itu, yang ditulis oleh Tuan muda Qian Hen sendiri untuk Lin Bai. Tolong jangan dibuka, Tuan kedua. Tuan kedua mengumpat dan berkata, siapa yang mau membaca suratnya? Bocah itu tidak pernah bisa menulis dengan baik sejak kecil. Keluarganya sudah menyewa begitu banyak ahli kaligrafi dari Akademi Bailu untuk mengajarinya, tapi tulisannya masih seperti coretan. Di tengah tawa dan umpatan, Tuan kedua membuka tas penyimpanan, dan seberkas cahaya berharga memancar dari dalamnya. Tuan kedua dengan hati-hati memeriksa barang-barang itu dan berkata sambil tersenyum, lumayan. Beberapa ribu harta karun masih cukup layak untuk menyelamatkan muka keluarga Qian. Anak ini punya ide-ide menarik. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat. Petik 2. Pasang surut pagi laut cermin air pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan adalah pemandangan yang luar biasa dari kerajaan Chu. Aku pernah melihatnya ribuan tahun yang lalu dan selalu ingin melihatnya sejak saat itu, tetapi beberapa tahun terakhir ini aku terlalu sibuk dengan urusan keluarga untuk bisa pergi. Kali ini aku harus pergi dan melihatnya dengan saksama. Tuan kedua mengabaikan pelayan itu, menimbang tas penyimpanan di tangannya, dan menuju gerbang. Ratusan orang menemani tuan kedua, kebanyakan dari mereka adalah murid-murid muda berprestasi dari keluarga Qian. Logikanya, Qian Hen seharusnya menghadiri penobatan Lin Bai sebagai putra suci, tetapi sayangnya, setelah menunggu beberapa hari di dalam keluarga, masih belum ada kabar dari Sekte Tianshui, dan keluarga mendesaknya untuk segera pergi bersama rombongan. Karena tidak punya pilihan lain, Qian Hen harus pergi terlebih dahulu. Tanpa diduga, hanya 2 atau 3 hari setelah Qian Hen pergi, baru saja meninggalkan 18 provinsi kekuatan kekaisaran, sebuah undangan dari Sekte Tianshui tiba. Bab 5380-27 Klan Negara Chu. Sementara itu, di Kerajaan Chu, semua keluarga dan sekte besar maupun kecil di 18 negara bagian kekuatan kekaisaran menerima undangan dari Sekte Air Surgawi. Kelima keluarga dan ketujuh sekte tersebut mengirimkan para tetua dan murid untuk menyampaikan ucapan selamat. Selain kelima keluarga dan ketujuh sekte tersebut, terdapat sekte-sekte lain, seperti Sekte Pedang Awan Langit. Sekte Pedang Awan Langit merupakan kekuatan terkuat kedua setelah kelima keluarga dan ketujuh sekte Chu. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Awan Langit telah melahirkan banyak individu berbakat, yang paling banyak dibicarakan adalah kultivator pedang wanita bernama Gao Yue. Kemudian, Gao Yue memasuki ibu kota dan menghilang tanpa jejak. Baru setelah Lin Bai menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Pangeran Ketiga, ia mengetahui bahwa kultivator pedang wanita dari sekte bergengsi ini telah menjadi antek paviliun matahari dan bulan Pangeran Ketiga, yang dikenal sebagai 13 budak pedang. Di Kerajaan Chu, terdapat banyak keluarga dan sekte, besar maupun kecil, dengan jajaran yang memukau.
Kekuatan seperti Sekte Pedang Awan Langit, yang hanya kalah dari 5 keluarga dan 7 sekte, jumlahnya sangat banyak di 18 negara bagian kekaisaran, sehingga totalnya menjadi 27. 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu terkenal dan termasyur. Namun, 27 sekte ini mengadopsi nama yang lebih elegan, 27 sekte Chu. Meskipun 27 sekte jauh lebih besar daripada 5 keluarga dan 7 sekte, reputasi mereka jauh lebih rendah. 27 sekte Chu sangat ingin menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Dengan merosotnya sekte Tianshui, mereka semakin berambisi untuk menggantikannya. Mereka awalnya berpikir bahwa setelah gerbang surgawi mengalahkan sekte Tianshui, Kaisar Chu akan memilih sekte baru dari 27 sekte Chu untuk menggantikan sekte Tianshui dan menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte yang baru. Tanpa diduga, sekte Tianshui kini telah mengangkat seorang putra suci yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh satu pun dari 27 sekte Chu. Terutama sekte Pedang Yuntian, yang telah aktif mencari koneksi dan mengirim murid ke ibu kota untuk membangun hubungan, berharap bahwa setelah kehancuran sekte Tianshui, Kaisar Chu akan memprioritaskan menjadikan sekte Pedang Yuntian sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte yang baru. Namun, setelah sekte Tianshui bangkit kembali, semua upaya dan sumber daya yang telah diinvestasikan sekte Pedang Yuntian menjadi sia-sia. Tentu saja, mereka sangat ingin melihat sekte Tianshui bangkit dari abu. Banyak orang penasaran, mengapa begitu banyak tokoh kuat di kerajaan Chu berebut gelar, 5 keluarga dan 7 sekte. Alasannya sederhana, reputasi mendahului pengaruh. Dengan reputasi yang baik, lebih banyak murid yang berprestasi dapat tertarik. Untuk fondasi sebuah sekte, faktor terpenting adalah anggotanya yang kuat dan darah segarnya. Sebuah sekte tanpa pemimpin yang kuat akan selalu diintimidasi dan ditindas oleh sekte lain. Sekte Tianshui berada dalam situasi ini. 10.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran yang menghancurkan Istana Iblis 9 Neter, para leluhur sekte Tianshui gugur. Memanfaatkan situasi ini, gerbang langit dan bumi bangkit berkuasa, menindas sekte Tianshui dan menyebabkannya merosot dari hari ke hari. Oleh karena itu, kekuatan sebuah sekte merupakan bagian penting dari fondasinya. Elemen penting lainnya adalah darah segar sekte tersebut. Sebuah sekte tidak bisa hanya mengandalkan individu-individu yang kuat, sekte membutuhkan aliran murid muda yang berkelanjutan. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, generasi leluhur yang lebih tua akan musnah, berubah menjadi debu, dan generasi murid yang lebih muda akan kekurangan penerus, yang menyebabkan kemunduran sekte tersebut. Sekte Tianshui saat ini berada dalam kondisi ini. Seiring merosotnya sekte Tianshui, posisinya di antara 5 keluarga dan 7 sekte menjadi semakin tidak menguntungkan. Banyak murid yang menjanjikan enggan bergabung dengan sekte Tianshui, lebih memilih bergabung dengan kekuatan seperti sekte surgawi abadi, sekte meminta langit, atau gerbang langit dan bumi. Gambar, singkatnya, murid-murid yang sangat berbakat di kerajaan Chu pertama-tama mencari murid dari sekte-sekte terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte. Baru setelah mereka terpilih, murid-murid yang tersisa yang tidak diinginkan akan dengan enggan bergabung dengan sekte Tianshui. Dan hanya mereka yang ditolak oleh sekte Tianshui yang akan dipertimbangkan untuk menjadi murid oleh 27 sekte Chu. Dunia digerakkan oleh keuntungan. Jika sekte Tianshui masih di puncak kejayaannya, sekte itu akan ramai dengan aktivitas, dengan murid-murid berbaris dari Pulau Haixin hingga Kota Badai. Ini menunjukkan betapa pentingnya reputasi bagi sebuah sekte. Dengan Lin Bai menduduki posisi putra suci sekte Tianshui, sekte tersebut telah mengundang 27 sekte Chu untuk merayakannya. Sekte Pedang Yuntian juga akan hadir. Sekte Tianshui, Pulau Mingyue. Qiao Mo dan Qin Yao sedang mengobrol santai di sebuah paviliun di tepi sungai di pulau itu. Aku benar-benar tidak menyangka, Saudara Lin benar-benar akan menjadi putra suci sekte Tianshui. Qiao Mo tampak tercengang. Bahkan sekarang, dia tidak percaya itu benar. Dia berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa meyakinkan para petinggi sekte. Qin Yao juga bingung. Dia berkata, aku ingin tahu apa yang dia katakan kepada saudara muda Lin Bai ketika sekte memanggilnya hari itu. Keesokan harinya, sekte secara resmi mengangkat Lin Bai sebagai putra suci dan mengumumkannya kepada dunia. Masih memanggilnya, saudara muda Lin Bai. Qiao Mo melotot dan tertawa. Dia putra suci sekarang. Mulai sekarang, ketika kita bertemu dengannya, kita harus dengan hormat memanggilnya, saudara senior putra suci. Jika kau terus bersikap tidak sopan, kau pasti akan dihukum dari Balai Penegakan Hukum. Qin Yao cemberut dan menggoda, jangan bicara tentangku. Pikirkan dirimu sendiri. Saat itu,
Ketika Lin Bai mengadakan kontes bela diri untukmu di Paviliun 100 Kemenangan, dia berjanji kepada beberapa tetua bahwa dia akan menikahimu setelah dia menjadi putra suci. Sekarang Lin Bai sudah menjadi putra suci, apa yang akan kau lakukan? Mendengar ini, wajah Qiao Mo langsung memerah. Garis merah muncul dari lehernya yang seputih salju dan dengan cepat membuat wajahnya memerah. Itu. Qiao Mo tergagap malu-malu, itu adalah sesuatu yang Lin Bai katakan dengan sengaja untuk membantuku mendapatkan kembali posisi Master Paviliun 100 Kemenangan. Itu tidak bisa dianggap serius. Qin Yao tertawa, bagaimana jika Lin Bai menganggapnya serius meskipun kau tidak? Dia sekarang adalah putra suci, statusnya hanya di bawah sekte. Jika dia ingin menikahimu, bahkan sekte itu pun tidak akan berani menolak. Apa yang bisa kau lakukan? Qiao Mo gemetar karena malu, ekspresinya bercampur antara gugup dan gembira. Qin Yao mengangkat alis dan tertawa, kau benar-benar menyukai Lin Bai. Qiao Mo segera tersadar dari lamunannya dan berkata dengan genit, astaga, kakak senior Qin Yao, apa yang kau katakan? Qin Yao tertawa, Lin Bai sebenarnya cukup hebat. Dia sangat berbakat dan sangat kuat. Di antara generasi muda seniman bela diri di kerajaan Chu, dia dianggap salah satu yang terbaik. Menikahinya tidak memalukan. Qiao Mo menundukkan kepalanya malu-malu. Qin Yao menyeringai nakal, kau tidak menginginkannya. Kalau kau tidak menginginkannya, aku yang harus melakukannya. Beraninya kau, bentak Qiao Mo langsung, melotot ke arah Qin Yao. Namun kemudian, Qiao Mo menyadari seharusnya ia tidak mengatakan itu, merasa sangat malu, dan menghentakkan kakinya frustrasi. Oh, aku bahkan belum menikah denganmu, dan kau sudah posesif. Baiklah, aku tidak akan melawanmu untuk itu. Qin Yao tersenyum, memalingkan muka, kesedihan yang sekilas tak terlihat melintas di matanya.